Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menerima materi pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks fabel. Kompetensi dasar dalam bab ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Bab 8 yaitu materi menelaah struktur dan bahasa fabel. 2. Memerankan isi fabel. Menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel. Struktur teks fabel yaitu ada 4. Yang pertama ada orientasi, berisi pendahuluan cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dan tempat terjadinya cerita. Kedua, komplikasi, berisi pengenalan masalah hingga terjadi konflik dan klimaks yang dialami tokoh. Resolusi adalah konflik yang memuncak mulai masuk tahap penyelesaian masalah dari klimaks tadi ya. Dan koda adalah bagian penutup cerita yang biasanya memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Koda ini juga bisa berhubungan dengan pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Variasi pengungkapan struktur. Pertama, orientasi. Diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Diawali dengan deskripsi latar. Diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Komplikasi. Biasanya diawali dengan konflik batin, diawali konflik fisik, diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Resolusi. Diawali dengan meredanya konflik, diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Dan terakhir ada koda, pernyataan penulis tentang pelajaran dari cerita fabel, yaitu amanatnya atau pesan. Ini adalah contoh teks fabel dan struktur. Ulat yang sombong adalah judul. Nah, di sini ada kata suatu hari di hutan yang sangat lebat ada seekor ulat bernama Vintu dan Tufi. Nah, ini adalah orientasi atau pengenalan cerita, tempat, tokoh, dan lain sebagainya. Kemudian ada suatu hari ada kupu-kupu bersayap hitam yang terbang melintas. Tufi dengan sangat sombongnya mengejek kupu-kupu tersebut karena memiliki sayap hitam yang jelek. Nah, ini adalah awal mula dari konflik atau komplikasi. Kemudian ada setelah tiba masa Vintu dan Tufi menjelma kepompong, mereka mengasingkan diri untuk sementara. Dengan rasa tidak sabar mereka menunggu waktu untuk berubah menjadi kupu-kupu. Nah, Vintu pun bersedih dan menangis, namun untungnya masih ada Tufi yang bersedia menghiburnya. Tufi juga menyadari Vintu bahwa ini salah satu akibat dari ucapannya sendiri saat mengejek kupu-kupu hitam kala itu. Nah, sayap Tufi yaitu berwarna hitam. Nah, di sini adalah resolusi. Nah, di sini adalah di mana tokoh jahat itu sudah sadar dan mendapatkan akibatnya. Dan terakhir, itulah kisah ulat yang sombong bernama Vintu. Ini adalah koda atau amanatnya, bahwa sikapnya yang angkuh dan suka mengejek teman
akan merugikan dirinya sendiri. Jadi di sini kita tidak boleh mengejek teman. Oke, selanjutnya ada kebahasaan fabel. Latar suasana. Latar suasana ini misalnya hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu. Digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi. Sedangkan latar tempat, misalnya contoh seperti tadi, di hutan belantara, atau misalnya contoh telaga 3 warna, bak pelangi. Nah, ini adalah tempat. Latar waktu, kala itu, pada zaman dahulu, suatu ketika, itu adalah latar waktu yang digunakan dalam cerita fabel. Penggunaan antonim dan sinonim, yaitu berupa kata sifat. Misalnya, efek emosi lemah, senang, tidak teratur, sedih. Nah, jadi kata sifatnya itu menggunakan kata senang. Sedangkan menggunakan efek emosi yang sangat kuat, riang gembira, berantakan, merana. Jadi seolah-olah itu di situ penggunaan kosakatanya ya, menggunakan kata sifat. Terus ada penggunaan tanda baca atau ejaan. Nah, di sini ada kalimat langsung. Di mana misalnya contoh, Andi mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Jadi penggunaan kalimat langsung itu yaitu diawali dengan tanda petik ya. Kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik. Intonasi membacanya datar. Terdapat perubahan kata ganti orang. Contoh, Andi berkata bahwa dia akan pergi ke sekolah besok. Nah, jadi penggunaan intonasi pembacaannya secara datar. Kemudian penulisan kata seru. Oh, begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, nanti jatuh. Nah, di situ bisa menggunakan kata seru. Memerankan isi fabel. Yang pertama, menulis cerita fabel. Yang kedua, memerankan cerita fabel. Langkah menulis dan memerankan fabel. Merancang tokoh, watak, dialog, dan latar. Menentukan urutan cerita. Merancang pemeranan fabel. Melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Nah, ini adalah tugas untuk kalian ya, yaitu melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi kalian cari cerita fabel berjudul Kuda Berkulit Harimau. Kalian cari orientasinya yang mana, komplikasinya yang mana, resolusi yang mana, kode yang mana. Dibuat seperti ini ya. Boleh kalian kreasikan nggak menggunakan warna-warna yang seperti ustazah gambar di sini. Terserah kalian ya. Ya udah, Pak Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.